Yanında durursan onu eskisi gibi kol. Mendengar hal itu, Mirima pun memutuskan, jika kamu mendukung Bayezid seperti biasa dan melindunginya, maka kamu akan mendapatkan apapun yang kamu mau. Jackson. Kesepakatan pun telah terjadi. Rustem pun mencium Mirima segera. Dan ya, disinilah kita tahu kalau Rustem dan Mirima tidak akan bercerai demi menempatkan Pangeran Bayezid naik tahta. Di kamar raja, karena raja masih tak kunjung sembuh melalui pengobatan dokter, Hurrem juga mencoba melalui pengobatan dari dukun. Hurrem berkata pada dirinya sendiri, "Malaikat maut, jika kamu datang, kamu harus menghadapi aku dahulu. Aku tidak akan membiarkanmu mati sebelum diriku Sulaiman. Tuhan akan mengambil nyawaku dan memberikannya padamu." Senin ölmene izin vermeyeceğim Süleyman. Bana verecek. Daha değil Süleyman. Sambil melihat raja, Hurrem berkata, "Belum Sulaiman." Di Amasya, seorang aga memberikan surat kepada Yahya. Yahya pun memberikan surat itu kepada Mustafa. Payitahttan geldi Rüstem Paşa. Ia mengatakan kalau surat itu dari Rustem. Mustafa pun membuka surat itu. Atmaja yang penasaran menanyakan apakah isi surat itu tentang kesehatan raja. Mustafa pun berkata kalau Rustem memanggilnya ke Istanbul karena raja ingin melihat diriku. Hünkârımız beni görmek istemişler. Bu bir tuzak olmasın. Yahya yang tahu kelicikan Rustem pun merasa khawatir dengan undangan itu karena bisa saja itu jebakan. Atmaja juga membenarkan pendapat Yahya dan berkata juga kalau undangan Rustem ini sangat aneh. Jika memang kesehatan raja sangat buruk, maka mereka tidak akan pernah mengundangmu ke Istanbul. Yahya Bey'in hakkı var. Rüstem Paşa'nın bu davi. Sizi payitahtta zinhar istemem. Namun apapun pendapat Atmaja dan Yahya, Mustafa memutuskan akan pergi ke Istanbul. Mustafa juga berkata, bukankah ini yang kamu inginkan juga? Eğer hünkârımız beni çağırdıysa gitmem icap eder. Siz de bu değil miydi? Hazırlıklarınızı yapın. Kita akan berangkat secepatnya. Neden yola koyulacağız? Di dalam kapalnya, Sokulu sedang bersantai sambil memeriksa surat-suratnya. Lalu ia pun melihat kedatangan kapal-kapal yang menuju ke Istanbul. Dan rupanya itu adalah kapal dari Kapten Turgut. Dostları olup biten. Di istana, Fatma, Bayezid, dan Cihangir melihat kedatangan kapal-kapal itu dari teras. Fatma dengan bangga berkata kalau aliansi Pangeran Mustafa tidak akan diam. Bitene kayıtsız kalmayacaktı elbet. Merheminizi hazırlayıp geleceğim. Di dalam kamar raja, Hurrem masih terus menjaga raja. Gel. Sultanım. Bu haberi vermek... Lalu Lukman pun datang memberitahukan tentang kapal-kapal yang terlihat menuju ke ibu kota. Dan itu adalah Kapten Turgut yang tidak mematuhi perintah Sokulu Mehmet. Derya Mehmet Paşa'nın emirlerini hiçe sayıp 80 parça kadırga demir atmışlar. Raja terkejut mendengarnya. Ia dibantu Lukman menuju ke terasnya. Ia pun melihat kapal-kapal itu sudah berlabuh di Istanbul. Melihat hal itu, Raja memanggil Rustem dan Sokulu.
Hünkârımıza geldiğimiz... Sembari menunggu di luar ruangan, Rustem berkata pada Sokulu, "Bukankah aku sudah mengatakan padamu agar menjauhkan kapten dari Istanbul?" Sokulu berkata, "Kalau ia sudah melakukan yang terbaik, seperti yang kamu tahu, Kapten Turgut adalah orang yang berpengaruh. Ini juga terjadi saat pertama kali aku bertugas, dan jangan menyalahkanku." Anma üzerindeki tesiri malumunuz. Başlamadan evvel de böyleydi bu. Paşam, hünkârımız sizi huzuruna... Lukman lalu datang keluar dan menyuruh mereka untuk masuk. Hünkârım, Raja lalu berkata, "Apakah ini kesalahan karena telah mempercayakanmu? Mehmet, padahal bukankah aku sudah menugaskanmu sebagai laksamana untuk mengontrol para armada? Bisakah kamu menjelaskan ini semua?" Size itimat etmekle hata mı ettim? Mehmet Paşa, donanmayı zapt etti, seni kapıdan derya tayin. Sokulu menjawab, "Kalau Kapten Turgut tidak menaati perintahku, aku telah memerintahkannya, namun ia bertindak sesuai keinginannya." Reis emrime rağmen geldi hünkârım. Lakin başına buyruk hallerine devam edecektir. Raja pun diam sambil berpikir. Rustem juga angkat suara mengenai Janisari, iadesiyle yakışıksız. Malumunuz sizin yokluğunuz. yang bertindak tidak pantas. Mereka di luar kendali di saat ketidakhadiranmu. Aku telah memperingati Ferhat Aga, tapi tidak selalu ada hasil. İlası Ferhat Ağa'yı defaatle ikaz ettim. Netice alamadım. Ne demek bu maksatların? Raja pun bertanya, apa yang diinginkan oleh mereka? Yürüdü. Askerde, ahalide ağır hasta oldu. Rustem lalu berkata, "Kalau gosip telah menyebar dan semuanya membicarakan tentang penyakitmu, mereka berusaha membuat pemberontakan." Elan, küffar casusları bilmiyor. Lakin böyle giderse her an bir... Raja tidak habis pikir dengan laporan yang baru saja ia dengar. Raja berkata, "Apakah mereka ingin menguburku ketika aku sedang berjuang untuk hidupku?" Rüstem Paşa, o halde davullar duyurulsun. Cuma Raja pun meminta Rustem agar mengumumkan tentang kehadirannya saat sholat Jumat di masjid yang baru dibangun untuk mendiang Pangeran Mehmet. selamlarında namazımı orada kılacağım. Hünkârım nasıl? Sokulu merasa itu tidak mungkin dan tidak setuju karena khawatir dengan kesehatan raja. Nasıl olur? Hekimler... Kararım kat'idir paşa. Kim benim bu dünyadan göçüp gittiğime hükmediyorsa... Raja pun berkata bahwa ini adalah keputusan yang penting, sehingga orang-orang itu bisa melihat aku masih hidup dengan mata mereka. Gelsin hakikati gözleriyle görsün. Emrü ferman yüce padişahımızındır. Ey ahali! Padişahımız Sultan Süleyman Han Hazretleri... Di pasar, pengumuman tentang kehadiran raja di masjid mendiang Mehmet pun diumumkan, dan di sana juga ada Sumbul Aga yang mendengar pengumuman itu. İlk namazı eda edeceklerdir. Şükürler Ia merasa senang karena akhirnya raja kembali pulih. olsun kavuşmuşlar çok şükür. Turgut Reis, Mehmet Paşam, Sementara di kapal, Kapten Turgut datang memenuhi panggilan Sokulu. Sokulu berkata, "Kamu telah melanggar perintah dan datang ke Istanbul. Aku harap kamu punya alasan yang bagus." payitahta gelerek akul bir izahın olsa iyi olur. benim kulağıma da geldi paşam. Öğrenmek. Turgut pun menjawab, "Aku mendengar rumor dan aku ingin memastikan kebenarannya agar aku bisa melindungi raja jika diperlukan." Hem de ihtiyaç halinde hünkâr. Hünkârımız önümüzdeki cuma rahmetli şehzade... Sokulu pun berkata, jika raja akan mengadakan sholat Jumat di masjid mendiang Pangeran Mehmet, berdoalah agar raja percaya dengan apa yang kamu katakan. Dua et de. Keesokan harinya, hari yang ditunggu-tunggu semua orang. Semua orang telah menunggu di luar masjid, di mana raja akan datang ke sana. Ağrınız var mı hünkârım?
Sementara di istana, Raja masih di ruangannya bersama dokternya. Dokter yang melihat kaki Raja mengatakan kalau kakinya tidak terlihat baik. Lukamu semakin parah. Kamu tidak akan mungkin pergi sholat Jumat. Hayli kötüleşmiş. Bez mümkün değil. Sen ağrısızlık et. Raja pun meminta dokter untuk memberikannya obat penghilang rasa sakit. Kembali ke masjid, orang-orang terlihat sudah berkerumun menantikan kedatangan Raja dengan gelisah. Yakup. Önüme kesiyorsun be Adem. Ya sabun. Raja akhirnya keluar dari kamarnya, di mana semua keluarganya sudah menantikan di luar ruangannya. Raja pun melangkah, dan ia melewati Fatma Sultan, kemudian menyentuh putrinya. Lalu menatap ke arah Hurrem. Di saat kebahagiaan itu muncul, rupanya Raja memang tidak bisa menahan rasa sakitnya. Ia pun tumbang di hadapan Hurrem Sultan. Di ruangan dewan, para pangeran dan pasa juga menantikan kehadiran Raja agar pergi bersama ke masjid. Şehzade, hünkârımız namaza teşrif etmeyecek. Namun Jal Aga pun datang dan memberikan kabar kalau Raja tidak akan pergi ke masjid. Etmeyeceklermiş. Sementara di depan masjid, seorang utusan juga mengumumkan bahwa Raja akan sholat di istana. Süleyman Han Hazretleri mescitte kalacaktır. Tentu saja orang-orang yang ada di sana maupun Janisari semakin curiga. Di lain tempat, rombongan pangeran sudah melakukan perjalanannya, dan nampak di sana banyak pemanah yang bersiap menyerang rombongan pangeran. Panah pun ditembakkan. Para pendukung pangeran segera membuat perlindungan untuk pangeran.